mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Jumlah takbir pada rakaat pertama 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Dan pada rakaat kedua sura abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyamal a'yadi diyafatan li'ibadis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari raya Idul Fitri ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan iman dan Islam untuk sama-sama meramaikan hari kemenangan dengan bertakbir melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri secara berjamaah di tempat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan yang selalu tertanam dalam hati kita agar kita semua mendapatkan syafaatnya, agar kita semua dapat bernaung di bawah bendera Islam dan selamat pada hari perhitungan amal perbuatan kita di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan pelaksanaan salat Id, kami menghimbau kepada jamaah yang masih berada di rumah agar segeranya ke lapangan, dan bagi yang sudah berada di lapangan agar mengisi saf terdepan terlebih dahulu. Yang pertama, saya mengingatkan tentang tata cara pelaksanaan sholat Id. Sholat Id dikerjakan sebelum khutbah. Sholat Id dikerjakan tanpa didahului dengan azan dan iqamah. Sholat Id dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Niat sholat Id, usolli sunnata Idul Fitri raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Jumlah takbir pada rakaat pertama 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Dan pada rakaat kedua 5 kali takbir selain takbir ketika bangkit dari sujud. Dan takbir-takbir tersebut dilakukan sebelum membaca Al-Fatihah. Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram dan sebelum takbir 7 kali pada rakaat pertama. Salah satu bacaannya di antara takbir adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Penyampaian selanjutnya yang insya Allah akan bertindak sebagai imam pada pagi hari ini yaitu Al-Ustaz Muhammad Ihsan M. Hum, dan sholat Id kali ini yaitu Al-Ustaz Dr. Jumaidi Al-Bimawi SPDI MPD. Demikian penyampaian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kepada imam salat Id, waktu dan tempat kami haturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar,
walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal 'aid lil muslimin fitratallah allati fataran nasa 'alaiha wa harrama 'alaihim fihi siyamur ramadan wa nazzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqil wara wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salamatan katiran amma ba'd. Faya ayyuhal khadirun usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahu wa ridul walidain wa sukhtallahu wa sukhtul walidain. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Pada hari ini semua umat Islam telah mampu melewati ujian sekaligus proses pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui ibadah puasa Ramadan. Dan saat ini kita merayakan hari kemenangan yang dikenal dengan Idul Fitri atau hari dikembalikannya hamba Allah seperti pada waktu lahir yang tidak memiliki dosa dan kesalahannya. Sejak terbenamnya matahari kemarin sore menunjukkan bahwa masuknya 1 Syawal 1443 Hijriah di seluruh Indonesia serta berbagai macam belahan bumi lainnya, umat Islam sedang mengumandangkan kalimat takbir, kalimat tauhid, kalimat tahmid dan kalimat tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kalimat agung tersebut pada saat ini telah terdengar di berbagai macam penjuru dunia, dan pada hari ini dan tempat ini kita semua melakukan hal yang sama serta melaksanakan sholat Idul Fitri sebagai manifestasi kegembiraan atas kemenangan yang diperoleh dari perjuangan besar, yaitu melawan hawa nafsu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Cobalah tengok ke kanan atau ke kiri, ke depan atau ke belakang, sambil memperhatikan di mana orang-orang terkasih yang kita banggakan, ayah dan ibu yang dulu masih bisa dicium tangannya, memeluk dan merasakan kehangatan kasih sayangnya, memohon restu dan keridhaan dalam setiap waktu yang hari ini sudah tidak bersama dengan kita lagi. Dalam melaksanakan sholat Idul Fitri tahun ini, suami atau istri, saudara-saudari kita, anak dan cucu yang kita sayangi, yang canda tawanya dapat menghibur ketika dalam menghadapi berbagai macam cobaan kehidupan, yang hari ini sudah tidak terdengarkan lagi canda tawa mereka,
tahun lalu mereka masih bisa bersama-sama kita bergembira dan berbahagia dalam merayakan hari raya Idul Fitri. Hari ini mereka sudah meninggalkan kita, sudah meninggalkan keluarga besar, kembali kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setelah kembali dari tempat ini, cobalah pergi menziarahi kuburan. Kita berdoa, bermunajat, dan bahkan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala agar ayah anda dan ibunda yang paling kita sayangi, suami atau istri, anak dan cucu yang ada di alam barzah yang telah mendahului kita, diberikan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan kaum muslimin dan muslimat hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suatu ketika Rasulullah SAW hendak melaksanakan khutbah salat Id. Ketika beliau menginjakkan kakinya di anak tangga pertama di atas mimbar, tiba-tiba datang malaikat Jibril dan berkata, "Ya Muhammad, maukah engkau aminkan doaku?" Maka Rasulullah dengan mantap menjawab, "Iya, silakan ya Jibril." Maka Jibril pun berdoa, "Ya Allah, jangan engkau terima solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan seluruh amalan ibadah-ibadah kebaikannya bagi 3 golongan. 2 di antaranya, yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan yang kedua adalah istri yang durhaka kepada suami." Begitu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, baik mereka masih hidup maupun yang sudah mendahului kita. Berbakti kepada kedua orang tua adalah sesuatu yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena jangankan mereka masih hidup, ketika mereka sudah meninggalkan kita, sebagai seorang anak masih mempunyai kewajiban untuk berbakti kepadanya. Berbuat baik kepada mereka adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan, dan dengan cara yang terbaik. Bukan hanya cara yang baik saja, tapi ini Al-Quran mengatakan cara yang terbaik. Kita bisa lihat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan bentuk pengabdian kepada kedua orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua supaya kita menyembah tidak selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan cara yang terbaik. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut, ini lebih lanjut Allah lagi menjelaskan, ketika kita memelihara kedua orang tua kita dalam usia sudah masuk usia lanjut, Allah pun menegaskan, jangan pernah engkau mengatakan jangan pernah membentak mereka, jangan pernah meneteskan air mata mereka, karena semua itu adalah sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan apa yang Allah anjurkan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayat ini merupakan gambaran bentuk pengabdian seorang anak kepada kedua orang tuanya yang telah berjuang membesarkan mereka. Coba kita renungkan bersama bagaimana perjuangan seorang bapak keluar dari rumah sejak pagi sampai sore dan bahkan tembus sampai malam hari. Mereka rela bersusah payah, peras keringat, banting tulang dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia melakukan itu penuh dengan semangat, penuh dengan kegembiraan, serta penuh dengan keikhlasan, tanpa merasakan kelelahan sedikit pun, demi untuk mengangkat derajat keluarganya agar tidak dihina oleh orang lain.
supaya tidak diremehkan oleh orang lain, dan bahkan tidak dizolimi oleh keluarga besarnya. Bahkan tidak sedikit seorang ayah yang berprinsip biarkan dirinya dihina dan diremehkan, asalkan istri dan anak-anaknya di rumah tidak diremehkan oleh orang lain. Begitu pula perjuangan seorang ibu yang telah berjuang ketika mulai dalam proses mengandung kurang lebih selama 9 bulan. Tidak tidur tidak enak, duduk juga tidak enak, bahkan kemana-mana mereka harus menanggung beban yang berat. Memperhatikan kita dengan memakan makanan yang bergizi dan berkualitas. Dia menjalani itu semua penuh dengan keikhlasan dan kepasrahan. Perjuangan ini berlanjut dalam proses persalinan seorang ibu yang harus berhadapan dengan sebuah pilihan antara mati dan hidup. Demi untuk melahirkan kita, bahkan tidak sedikit seorang ibu berkata ketika harus berhadapan dengan sebuah pilihan, biarkan aku yang meninggal, asalkan anakku selamat. Kemudian setelah melahirkan, perjuangan menyusui, merawat dan membesarkan, dan bahkan mereka rela untuk tidak tidur dan makan demi untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Pantas saja ketika Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat tentang orang yang pertama yang harus ditaati, orang yang pertama yang harus dipatuhi, beliau menjawab, ibumu, 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 baru bapakmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alangkah celakanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW mengingatkan dalam salah satu hadisnya, ridallah wa ridul walidain wa suhtullah wa suhtul walidain. Keridhaan Allah itu berada di atas keridhaan kedua orang tua kita, dan murka Allah pun berada di atas kemurkaan kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka pada momen Idul Fitri ini saya mengajak para seluruh para hadirin untuk mendatangi kedua orang tua, merangkul dan memeluk mereka, dan memohon maaf atas segala dosa dan kesalahan yang boleh jadi telah kita lakukan sehingga mereka sakit hati, mereka kecewa, dan bahkan mereka meneteskan air matanya di hadapan Allah, berdoa dan bermohon kepada Allah atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mereka merasa gagal karena telah tidak bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Oleh karena itu, kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bagaimana memohon keikhlasan, memohon keridhaan mereka, supaya seluruh amalan-amalan ibadah yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepada seluruh para istri agar tidak termasuk dalam kelompok yang didoakan oleh malaikat Jibril, maka segera untuk perbaiki diri dan berbakti kepada seorang suami. Jangan pernah memperlakukan dia seperti orang lain, dan bahkan bakti seorang anak yang sudah berkeluarga kepada kedua orang tuanya berpindah kepada pangkuan seorang suami. Hal ini bisa kita lihat dalam salah satu riwayat, di mana suatu ketika ada seorang sahabat Nabi yang menitipkan pesan kepada istrinya ketika hendak dalam menuju pada sebuah peperangan besar. Maka dia berpesan kepada istrinya, jangan engkau meninggalkan rumah ini sebelum saya balik dari medan tempur. Maka suatu ketika di pagi hari datanglah perwakilan dari orang tuanya menyampaikan kepada seorang istri ini, Bu, pulanglah, dipanggil oleh orang tuamu. Karena kenapa? Orang tuamu dalam keadaan sakit. Maka apa yang disampaikan oleh istrinya? Maaf, sampaikan permohonan maaf saya kepada orang tua saya. Saya tidak bisa keluar dari rumah sebelum suamiku pulang. Keesokan harinya datang lagi perwakilan dari kedua orang tuanya. Bu, tolonglah kembali kepada rumah karena orang tuamu sudah mendekat dalam proses sakratul maut. Maka cobalah engkau melihat
berkomunikasi yang terakhir kalinya sebelum dia meninggalkan dunia ini. Maka apa yang disampaikan oleh seorang istri ini, dia mengatakan maaf, sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan mendoakan kedua orang tuaku di sini, tapi saya tidak bisa bersama-sama dengan mereka karena saya dilarang oleh suamiku untuk keluar dari rumah. Keesokan hari ketiga kalinya dipanggil datang lagi perwakilan dua orang tuanya. Bu, cobalah kembali melihat kedua orang tuamu yang sementara dalam proses memandikan, dikafani. Cobalah engkau lihat yang terakhir kalinya jasad mereka, muka mereka. Cobalah engkau pandang muka mereka, karena mereka telah memperjuangkan hidupanmu sehingga engkau bisa merasakan seperti ini. Maka apa yang disampaikan oleh istri ini, ia mengatakan maaf, sampaikan permohonan maaf saya tidak bisa hadir. Sampaikan permohonan maaf kepada keluarga saudara-saudara saya tidak bisa hadir karena istri saya suami saya belum balik dari medan tempur. Peristiwa ini dilaporkan oleh salah seorang sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini ya Rasulullah? Seorang istri yang dijemput untuk melihat kedua orang tuanya. Mulai dari jemput pertama mereka masih dalam sakit, masih bisa diajak komunikasi. Ke hari kedua, bahkan sampai hari ketiga untuk melihat yang terakhir muka kedua orang tuanya. Tapi rupanya ini seorang istri tidak mau menghadirinya karena alasannya dia taat kepada seorang suaminya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah murka? Sama sekali tidak. Bahkan Rasulullah SAW merespon dengan senyum, dan bahkan beliau mengatakan dosa ke orang tua yang baru saja meninggal tadi semuanya diampuni oleh Allah, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, karena lantaran dia memiliki seorang anak yang taat kepada seorang suaminya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seandainya aku boleh menyuruh seorang manusia untuk bersujud kepada manusia selain daripada Allah, maka saya akan menyuruh seorang wanita untuk bersujud kepada suami. Betapa tingginya kedudukan seorang suami, karena harus berbanding lurus dengan tanggung jawab yang dalam mengantarkan istri dan anak-anaknya dalam mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai penutup khutbah ini, saya ingin mengajak pada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk saling memaafkan antara satu sama lain, karena tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa dan kesalahan. Tidak ada manusia yang terlepas dari sebuah kekhilafan, karena memang manusia itu adalah tempat dosa dan kesalahan. Tapi manusia yang terbaik di hadapan Allah adalah bukan manusia yang tidak ada dosa dan kesalahannya, yang tidak ada kekeliruannya, yang tidak ada kehilafannya. Tapi manusia yang terbaik di hadapan Allah adalah manusia yang selalu bertaubat, yang selalu bertaubat, yang selalu bertaubat di hadapan Allah dan memohon ampun, menjalin silaturahmi antara sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, momentum Idul Fitri tahun ini adalah momentum terbaik buat kita untuk saling memaafkan antara satu sama lain, untuk bersilaturahmi. Karena pada hari ini pandemi COVID-19 telah dianggap sudah mulai bisa dikendalikan. Oleh karena itu pembatasan dari berbagai macam penjuru itu sudah tidak diperlakukan lagi. Tinggal bagaimana kita memperhatikan protokol kesehatan. Oleh karena itu kesempatan ini hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kesempatan ini kita sia-siakan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa liwalidina wa limasaikhina wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Pada kesempatan ini saya mengajak mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah, kita menyerahkan segala urusan kita di hadapan Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kepasrahan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat faqadil hajat. Allahumma ighfir wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Ya Allah, kami sadar setelah tiadanya orang yang kami sayangi, orang tua kami, istri atau suami kami, anak dan cucu kami baru menyesali atas semua dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kadang semua yang tindakan kami, perkataan kami, kadang membuat kedua orang tua merasa menangis, dan bahkan mereka tidak sedikit mereka harus berkorban untuk berusaha semaksimal mungkin membesarkan kami dari berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan ini, mengantarkan kami ke dalam setiap perhelatan-perhelatan, atau bahkan memberikan kesempatan terbaik kepada kami untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Yang semuanya itu adalah usaha-usaha mereka agar bisa mengantarkan kami menjadi manusia yang paling baik, manusia yang paling sempurna, manusia yang bisa menjadi taat di hadapan Allah, manusia yang bisa termasuk dalam golongan hamba Allah. Mereka berjuang semua itu adalah dalam rangka untuk menciptakan anaknya yang soleh dan soleha. Hari ini kami membuktikan bagaimana perjuangan mereka, kami melanjutkan perjuangan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Allahumma ya Allah ya syukur kepada Engkau telah mengizinkan untuk merasakan nikmatnya Ramadan tahun ini yang telah kami isi dengan berbagai macam amal soleh, dan kami bermohon pertemukan dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna du'ana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hop, hop, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu, sadaqa wahdahu, wa nasara 'abdahu, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzab. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyam al-a'yad diyafatan li'ibadis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari raya Idul Fitri ini kita masih diberi kesempatan
kesehatan dan kekuatan iman dan Islam untuk sama-sama meramaikan hari kemenangan dengan bertakbir melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri secara berjamaah di tempat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan yang selalu tertanam dalam hati kita agar kita semua mendapatkan syafaatnya, agar kita semua dapat bernaung di bawah bendera Islam dan selamat pada hari perhitungan amal perbuatan kita di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Id yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan pelaksanaan sholat Id, kami menghimbau kepada jamaah yang masih berada di rumah agar segeranya ke lapangan, dan bagi yang sudah berada di lapangan agar mengisi saf terdepan terlebih dahulu. Yang pertama, saya mengingatkan tentang tata cara pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal 'idil muslimin fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha wa harrama 'alaihim fihi siyam Ramadan wa nazzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqil wara wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salamatan katsiran amma